Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat dan berjuta-juta nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat sehingga kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini. Kedua, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada kehariban baginda alam, Habib yang tertinggi anti korupsi, Habib yang mulia anti durhaka, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan sampai zaman terang menerang hingga seperti ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda bagaimana rasanya kita berpuasa selama ini? Tahukah Anda bagaimana rasanya kita menahan diri dari lapar, haus, menahan hawa nafsu di bulan ini? Itu merupakan sebuah proses untuk mencapai ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mampu melaluinya, maka dia akan mendapatkan kemenangan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini banyak sekali rahasia-rahasia Allah dan banyak keberkahan yang akan kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Maka dari itu, dalam menjalankan amalan-amalan ibadah puasa ini, kita perlukan dengan keyakinan dan kesabaran, keikhlasan dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahasia-rahasia Allah di bulan suci Ramadan ini yaitu adalah malam Lailatul Qadar, yang dimana malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Pada malam itu malaikat-malaikat turun dan malaikat Jibril atas izin Rabbnya untuk mengatur semua urusan. Malam inilah malam yang penuh dengan kebijaksanaan sampai terbit fajar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas bahwasannya di surat Al-Qadar di atas bahwasannya malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh dengan kebijaksanaan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dari itu, bagaimana agar kita mendapatkan malam tersebut? Menurut para ulama, bahwasannya malam Lailatul Qadar turunnya adalah pada malam yang ganjil di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, untuk mendapatkan malam tersebut, hendaknya kita bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan ibadah-ibadah, khususnya salat sunnah, dan meminta ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat bulan inilah kita menjadi hamba yang penuh dan menjalankan sebuah proses-proses yang sangat berat. Maka dari itu, menjalankannya dengan penuh keimanan dan penuh kesabaran.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan yang dianjurkan pada saat malam Lailatul Qadar ini, yaitu yang pertama, memperbanyak meminta doa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama dilontarkan pada saat malam Lailatul Qadar itu yang berbunyi, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka dari itu betapa pentingnya kita meminta ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu memperbanyak membaca Al-Qur'an. Setelah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 betapa pentingnya kita membaca Al-Quran dalam setiap hal apapun, karena Al-Quran inilah yang akan mempengaruhi isi hati kita, akan menjernihkan hati kita, akan memberi kebahagiaan terhadap hidup kita. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah kalamullah, adalah perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan ketiga yaitu memperbanyak salat sunnah. Selain salat wajib yang dijalankan, salat sunnah juga perlu diperpanjang. Untuk menjalankan salat sunnah ini adalah sebuah ketekunan terhadap diri kita. Karena salat sunnah ini jika kita lakukan mendapatkan pahala, jika kita tinggalkan kita tidak dapat apa-apa. Maka dari itu dalam hadis telah dikatakan, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menjalankan salat pada malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosanya dari yang terdahulu hingga saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang keempat yaitu beramal dan berzakat. Kenapa pada yang terakhir ini adalah beramal dan berzakat? Karena itu adalah sebuah ibadah sosial untuk meningkatkan dan keimanan kita. Karena selain ibadah ritual dan ibadah sosial, itulah adalah sebuah panduan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu, zakat adalah sebuah penyempurnaan kita terhadap dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah dijelaskan dalam surat As-Sajdah ayat 16 yang artinya lambung-lambung mereka telah jauh dari tidurnya dan mereka meminta ampun dengan rasa takut dan penuh harapan, dan mereka memberikan sebagian rezekinya apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.